Nah, Bapak Ibu, langsung saja hari ini kita akan membahas sebuah renungan dari firman Tuhan yang saya beri judul, apakah iman Kristen dikalahkan? Apakah iman kita dikalahkan oleh situasi yang ada saat ini? Nah, pertanyaan ini akan terjawab lewat renungan kita sebentar. Tentu saja saya ingin segera menjawab, ya kan? Tetapi mari kita baca landasan firman Tuhan mengenai pertanyaan ini. Oke, mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang saya ambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 1 atau pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini, dimulai dari perikop pengharapan, iman, dan kasih, atau dalam kitab 1 Korintus pasal 13 urutannya iman, pengharapan, dan kasih. Haleluya. Nah, firman Tuhan berkata begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat yang ke-6, Bapak Ibu, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi rupanya dari zaman para rasul sudah ada situasi yang membuat umat Tuhan masuk dalam pencobaan, masuk dalam situasi duka. Bukan hanya di zaman kita ini. Nah, lanjut ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Haleluya. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Wow, luar biasa. Sebuah tulisan yang diilhamkan Roh yang luar biasa. Saya ketika mempersiapkan ayat ini, roh saya bersuka cita, Bapak Ibu. Roh saya bergelora kembali. Karena rupanya sama seperti judul renungan kita hari ini. Apakah iman dikalahkan? Pertanyaannya kan adalah begini. Apakah iman kita kepada karya Allah yang dahsyat itu, kepada kuasa Tuhan yang diceritakan oleh Alkitab, apalagi 4 Injil yang kita punya, isinya perbuatan Tuhan yang ajaib. Memang setiap Injil ditutup dengan kematian Kristus, tetapi kan juga dengan kebangkitannya. Dan Yesus selama hidupnya membuat mujizat yang luar biasa. Lalu, waduh, dengan sangat prihatin, sekarang ini ada begitu banyak, bahkan dari golongan Kristen sendiri, mulai nyinyir terhadap orang-orang yang dulu begitu percaya dengan kuasa kebangkitan Tuhan, begitu percaya dengan kuasa kesembuhan. Mereka mulai menghina, mereka bahkan mulai merendahkan. Mana itu praktek kuasa? Mana Kristen? Kapan lagi bikin KKR? Saudara, itu membuat kita yang sekian lama hidup dan mempercayai bahwa orang sakit dapat disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus, penyakit apapun dapat disembuhkan. Sekian lama kita mempercayai itu, hari ini rasanya kita begitu terpojok, rasanya kita begitu dikalahkan, saudara-saudara. Bahkan itu juga ya ada fakta yang tidak bisa dipungkiri. Ada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang di masa-masa ini dipanggil Tuhan. Lalu orang mulai bertanya-tanya, wow, kemana kuasa tentang Tuhan yang selama ini saya dengar,
yang selama ini saya diajarkan di gereja. Nah, saudara, apakah kekristenan telah kehilangan kesaksian yang dahsyat itu? Apakah iman kita kepada kuasa Tuhan yang ajaib sudah dikalahkan? Jawaban saya adalah tidak. Nah, situasi seperti kita ini, di mana kedahsyatan dan kehebatan Allah dipertanyakan, sebenarnya juga pernah terjadi ketika Gideon dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel melawan musuhnya. Ketika malaikat mendatangi Gideon dan berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai." Gideon itu langsung nyinyir loh, saudara-saudara. Bapak Ibu tahu nyinyir? Nyinyir itu skeptis. Nyinyir itu ucapan-ucapan yang seolah-olah merendahkan, ya kan, mempermalukan keyakinan orang sebelumnya. Gideon bilang bahkan sama malaikat, beberapa di antara kita bahkan pingin rindu ketemu malaikat ya dalam doa, dalam komunitas kita. Tetapi Gideon didatangi oleh malaikat malah nyinyir. Dia bilang begini, "Kalau Allah kami dahsyat, kami pernah mendengar Allah yang luar biasa, yang menuntun leluhur kami keluar dari tanah Mesir, bahwa mereka melewati hal-hal yang luar biasa. Kita tahu orang Israel keluar dari Mesir, Allah membuka laut Tiberau, Allah bahkan membuat mereka menyeberangi sungai Yordan yang sedang mengalir deras karena banjir." Lah, tapi Gideon bilang begini, mana Allah yang seperti itu? Mana Allah yang hebat itu? Sekarang kami ada dalam perbudakan atau dalam situasi kita. Beberapa di antara kita bahkan mungkin ditaklukkan oleh ketakutan, ditaklukkan oleh kekhawatiran. Ekonomi keluarga beberapa orang mungkin sedang merosot, terjun bebas luar biasa. Apakah masih relevan kita beriman kepada Allah yang Maha Kuasa? Atau jangan-jangan kita memang telah dikalahkan? Iman Kristen terhadap kekuatan dan kesanggupan Allah telah dikalahkan. Jawaban saya sekali lagi, tidak. Iman kita terhadap Allah yang Maha Dahsyat tidak terkalahkan. Katakan amin. Haleluya. Di tempat dimanapun engkau mendengar ini, bahwa percayalah bahwa begini, imanmu yang pernah berkobar kepada Allah, iman yang engkau tujukan kepada Allah, bahwa kebanggaan kekristenan kita bukan karena kita memiliki label yang bernama agama Kristen. Tidak, kebanggaan kita adalah karena kita memiliki Yesus, firman Allah yang menjadi manusia, hidup di antara manusia, menebus dosa manusia, melakukan hal-hal yang ajaib. Dia mati supaya dosa saya diampuni. Dia bangkit supaya saya beroleh jaminan keselamatan. Iman kita terhadap kehebatan Yesus tidak dikalahkan. Haleluya. Amin, saudara. Nah, kenapa tidak dikalahkan? Izinkan saya menyodorkan bukti kepada Anda. Yang pertama, kenapa iman kita terhadap kuasa Allah tidak dikalahkan? Yang pertama adalah begini. Karena di tengah situasi seperti ini, kita tidak kehilangan penyertaan Tuhan. Keadaan atau situasi di bumi berubah-ubah, tetapi Tuhan tidak berubah. Klise Pak Pendeta, buktinya saya seperti merasa saya kehilangan penyertaan Tuhan. Oh iya, karena perasaan kita up and down. Sesekali perasaan kita bisa sangat berkobar-kobar, sesekali bisa padam, tidak ada bekasnya. Tetapi begini, kedahsyatan dan kehebatan Tuhan, kesetiaan Tuhan terhadap kita, penyertaan Tuhan yang ajaib terhadap kita, tidak ditentukan apakah engkau merasakan penyertaannya atau tidak. Allah telah berjanji, Dia menyertai kita. Di dalam pasal yang terakhir kitab Matius ayat yang ke-20, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Matius pasal 28, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan zaman." Nah, Yesus menggunakan kata kesudahan zaman sampai kepada akhir zaman, sampai kapanpun. Saya yakin bahwa begini, dan pasti saudara juga yakin, tidak mungkin Yesus salah bicara, bukan? Tiba-tiba dia ralat dan bilang kepada Petrus, "Petrus, mohon maaf, aku menyertai kamu, nggak sampai kepada kesudahan zaman ya, cuman selama kamu hidup loh Petrus, ya setelah kamu mati, ya Allahu alam lah, ya kan, nggak ada yang tahu nasibmu, apa yang akan terjadi ketika kamu mati nanti." Tetapi Yesus yang tidak pernah salah
dalam perbuatan maupun perkataannya dan pemikirannya. Berkata dan perkataan itu adalah jaminan keyakinan iman kita hari ini. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Berarti begini Bapak Ibu, selama kita hidup, apapun situasi yang kita alami, Allah tetap menyertai kita. Katakan amin. Lalu kemudian yang kedua, bahwa begini, kematian seorang anak Tuhan tidak memisahkan dia dari penyertaan Tuhan. Kematian seorang anak Tuhan, atau ketika kelak saya meninggal, saya terpisah dari dunia ini, tetapi saya tidak terpisah dari Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Jadi Pak Pendeta, kenapa itu ada anak Tuhan yang meninggal dalam situasi saat ini? Dia berpisah dengan kita, tetapi dia tidak terpisah dengan Tuhan. Wow, luar biasa. Menikmati hadirat Tuhan di masa hidup yang cuma beberapa detik saja. Begitu indahnya, apalagi menikmati kebersamaan dengan Tuhan dalam kekekalan. Wow, luar biasa. Kemudian yang kedua, kita tidak kehilangan penyertaan Tuhan, karena Tuhan telah berjanji, dan Alkitab juga menuliskan, Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus menyatakan sebuah kebenaran dalam Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Setelah dalam ayat 39 dia berkata, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ayat 39 ditutup dengan kalimat, tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa. Tidak ada. Situasi seperti ini tidak dapat memisahkan kita dari kasih Bapa. Artinya begini, keadaan apapun tidak akan dapat memisahkan Bapak Ibu dan saya dengan kasih Tuhan. Artinya begini, sampai saat ini di tengah situasi di mana bangsa-bangsa sedang rusuh oleh karena wabah penyakit ini, di mana ekonomi bangsa-bangsa sedang merosot oleh karena situasi seperti ini, firman Tuhan memastikan kepada kita, orang-orangnya Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, tidak dapat dipisahkan dari kasih Tuhan bagi mereka. Ayat-ayat dalam Roma pasal 8 ayat 37-38 itu sudah cukup memberikan bukti kepada kita. Firman Tuhan bilang begini, baik manusia, baik malaikat, baik ketelanjangan. Apa itu ketelanjangan? Ketelanjangan adalah begini, ketika seseorang didapati dalam dosa, itu ketelanjangan maksudnya. Ketika kita sedang ada dalam kesalahan, waktu kita datang sama Tuhan, kita tidak terpisah dari kasih Tuhan. Ketika kita dalam situasi seperti ini, waduh rasanya kok kayaknya nggak ada perhatian ya dari siapa-siapa. Bapak Ibu, saya mau beritahu, kau tidak terpisah dari kasih setia Tuhan. Katakan amin.